Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar beberapa operator yang ada di Java. Kali ini kita akan belajar operator yang terakhir yang akan kita bahas. Nama operatornya sendiri operator unary. Apa sih itu operator unary sendiri? Operator unary adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi variabel itu sendiri. Jadi, operator unary operator untuk memanipulasi suatu variabel. Untuk jenis-jenis operatornya di sini ada 5. Pertama ada plus, artinya dia positif. Ada min, artinya dia negatif. Ada plus plus, artinya dia ditambahin 1 atau biasanya disebut dengan increment. Terus ada min min, artinya dikurangin 1, biasanya disebut dengan decrement. Terus satu lagi ada tanda seru. Ini digunakan untuk mengembalikan nilai suatu kondisi. Jadi nilainya boolean. Jadi misalkan dia kondisinya true, kalau ditambahin operator ini dia jadi false nanti nilainya. Oke, kita praktekin aja langsung. Kita bikin Java main class. Kita hapus komennya. Oke. Terus di sini misalkan di sini ya saya ada integer 10. Terus di sini saya akan pertama kita akan praktekin yang plus. Jadi plus di sini, positif di sini, plus di sini maksudnya hanya untuk menandakan bahwa si 10 ini bernilai positif atau si variable nilai ini bernilai positif. Ini sebenarnya sama aja antara dikasih plus atau enggak. Ini juga 10 ini artinya sudah positif, namun dikasih seperti ini hanya untuk memastikan saja, namun artinya sebenarnya sama, jadi nggak usah ditulis untuk yang plus. Berbeda dengan yang negatif min. Kali ini artinya beda. Kalau dikasih tanda min seperti ini artinya si 10 ini nilainya negatif 10. Kalau ini positif 10. Jadi hanya seperti itu pemakaiannya untuk plus dan min. Sini yang akan saya tekankan adalah yang decrement dan increment. Karena banyak dipakai di beberapa macam kasus. Kayak misalkan dipakai untuk logic dan biasanya untuk looping paling banyak. Jadi di sini teman-teman mesti benar-benar paham. Oke, saya akan praktekin. Misalkan di sini saya akan seperti ini. Saya coba akan print seperti ini. Tadi kan katanya ditambahin 1 ya. Kita coba print 2. Oke, kita tes, kita save, kita jalanin. Nah, ini hasilnya 11, 12. Berarti benar ya. Tadi bahwa operator plus plus ini artinya menambahkan 1. Misalkan di sini ada 1 lagi, save. Sama, dia 11, 12, 13. Jadi ini ditambahin 1, 11, 11 tambah 1, 12, 12 tambah 1 jadi 13. Jadi seperti itu. Terus ini kan tadi plus-plusnya di depan. Terus kalau plus-plusnya di belakang variabel, kita tes hasilnya berapa. Oh, masih 10. Kenapa? Karena kalau plus-plusnya di belakang variabel, dia pertama akan ngambil value A-nya dulu baru dihitung. Nah, jadi kalau ini seperti ini kita tampilin A-nya, jadi ini diambil dulu baru dihitung. Jadi ini baru diambil, belum dihitungin plus 1. Jadi kalau kita print A yang kedua seperti ini, hasilnya pasti sudah berubah. Nah, jadi 11 karena kita keluarin yang pertama dia baru dihitung. Tapi baru diambil datanya tapi belum dihitung, baru diambil 10 ditambah 1 tapi belum dihitungin. Kalau plus-plusnya di depan dia baru langsung dihitung 1
ditambah 10, hasilnya kan 11. Karena ini 1 tambah 10, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau plus-plusnya di belakang, dia hanya diambil dulu, tapi setelah kita keluarin yang keduanya, dia hasilnya sudah 11. Jadi seperti itu. Begitu pula dengan decrement yang min-min, sama hasilnya. Aturannya pun sama kayak yang di increment plus-plus, sama persis. Oke, kan? Kita tes. Pertama dia taruh di depan. Pokoknya sama persis aturannya, sama kayak yang increment. Bedanya kalau min-min atau decrement dia dikurang 1. Kan 89. Jadi seperti itu. Sini teman-teman nanti akan menjumpai di banyak kasus, misalkan di looping atau biasanya juga di suatu perulangan juga bisa. Teman-teman di sini sudah paham kan? Jadi seperti itu aja pemakaiannya. Kalau min-min dia dikurang 1, kalau plus-plus dia ditambah 1. Tapi kalau ininya di depan, dia akan dihitung ketika yang keduanya. Jadi dia diambil dulu nilainya baru dihitung. Jadi bedanya di situ antara di belakang dengan di depan. Di depan dengan di belakang. Oke, sekarang yang ini kan boolean menikah. Yang invert tanda seru. True. Nah, ketika saya di sini kasih menikah, hasilnya kan pasti true ya, karena di sininya true. Nah, ketika saya tambahin tanda seru seperti ini, dia hasilnya akan dibalikin. Jadi yang tadinya true, dia akan jadi false. Nah, jadi seperti itu pemakaian dari operator ini, tanda seru atau invert ini dipakai biasanya di suatu if else gitu. Jadi untuk mengembalikan suatu nilai kondisi. Jadi di sini juga bisa, pemakaiannya juga bisa seperti ini. Misalkan 10 lebih besar dari 9. Terus kan hasilnya enggak. 10 lebih besar dari 9, hasilnya kan true ya. Nah, true. Namun ketika kita kasih seperti ini, ini misalkan di sini, nah, ini kan hasilnya true karena pernyataan ini benar 10 lebih besar dari 9. Namun ketika saya tambahin ini, dia hasilnya akan dibalikin jadi false. Nah, jadi seperti itu, hanya seperti itu aja penggunaan untuk tanda seru atau invert. Di sini nanti kita akan banyak pakai di beberapa logika if. Jadi seperti itu untuk operator unary. Semoga teman-teman bisa paham. Sekian, bantu share dan subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.